Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa saya juga bisa sampai sini. Alhamdulillah. Baru pertama kali saya ke sini dan jalannya Medan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kesasar. Kemudian tadi bertanya di balik gunung itu, saya langsung berarti itu apa? Dan alhamdulillah ya bisa sampai di SDN 2 Pulau, SDN 4 Pak Beni, Mas Ade lah ya, Pak Ade, Pak Ade lah ya, ya Mas yang lah ya, Mas Ade lah. Luar biasa, berarti sudah berapa lama saya berarti 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun, 7 tahun lebih. 7 tahun SK? SK. Berarti Dulu di SD1. SD1 Pinggir yang sebelah. Oh, yang sana ya tadi ya? Tikungan itu. Oh iya iya iya. Itu yang ya 15 tahun, penempatan di sini. Oh iya. Nah, kedatangan saya sini Mas Ade, yang intinya adalah pendampingan individu yang pertama. Iya, betul. Individu yang pertama itu nanti hasil dari tindak lanjut yang lokal mau. Iya, lokal nol ya. Iya, masih ingat Mas Ade? Masih. Nah, tentang apa saja kemarin yang lokal nol? Lokal nol tentang bagaimana kita menjadi guru penggerak, terus apa lagi ya? Kekhawatiran? Iya, kekhawatiran saya sebagai guru penggerak adalah hambatan dan juga apa yang akan memotivasi kita. Untuk dokumen-dokumen misalnya aksi-aksi nyata yang sudah Anda lakukan ada lah ya? Ada, ya sudah sebagian sudah saya upload juga ke itu kan ke yang kemarin itu ya, kita upload, nanti saya itu lagi siapkan lagi. Nah, intinya insya Allah selama kurang lebih 1 bulan setelah Bapak kalian nol kan berarti kan panjenengan kan sudah melakukan aksi nyata yang sesuai dengan pemikiran dan Jawa. Saya tidak akan nanti dengan lah insya Allah dengan lebih lah. Kita sama-sama belajar. Iya, dengan sudah pernah pengalaman di sekolah apa tadi? Alam itu ya? Alam. Sanggar alam. Nah, ternyata di beberapa puluh tahun kemudian ternyata itu yang menjadi rujukan. Nah, luar biasa sekali. Ya, saya tidak akan mengulang. Ini insya Allah dengan bisa melakukan aksi-aksi nyata yang sesuai dengan pemikiran Ganjar. Kemudian luar biasa sekali panjenengan kemarin telah melakukan pembelajaran daring kurang lebih 1 bulan dan setelah saya amati dengan bersama teman-teman lain aktif semuanya dan jenengan sebagai kalau menurut saya itu jenengan sebagai pemecah ombak pemecah apa ya kepekuan. Iya, kepekuan karena memang dibutuhkan orang-orang yang seperti itu Mas. Saya itu biasanya saya sekian detik menunggu tidak ada yang respon pasti langsung respon. Saya menunggu dulu. Betul. Memang dibutuhkan orang-orang seperti itu di dalam kita melakukan pelatihan dan sebagainya atau melakukan program pembelajaran untuk pelatihan yang sejenisnya supaya orang yang mengikuti tidak bosan, tegang dan sebagainya. Itu luar biasa sekali menurut saya. Mungkin itu menjadi lebih panjenengan selain berat badan bukan hanya berat badan lah ya. Iya, oke. Yang kemudian saya tanyakan Mas Ade berkaitan dengan kekhawatiran yang selama ini Mas Ade khawatirkan di sekolah berkaitan dengan yang dengan faktanya calon guru penggerak. Kekhawatirannya apa? Waktu itu saya kekhawatiran yang paling utama adalah saya tidak bisa membagi waktu karena dengan kesibukan saya yang menjadi bendahara pos, kemudian bendahara kesibukan yang terlalu itu ya yang itu. Kekhawatiran kedua kan saya pasti akan sering takutnya meninggalkan anak-anak dengan tugas yang banyak itu. Akan tetapi setelah 1 bulan ini saya menjalani semua itu sampai saat ini ya Mas, sampai saat ini alhamdulillah saya bisa membagi waktu dan anak-anak juga tidak terbelenggai. Akan tapi yang agak
itu kan menyita waktu istirahat saya saja. Oh iya. Yang tadinya istirahatnya mungkin ada waktu 8 jam atau berapa jam istirahat, sekarang berkurang menjadi sesek lah, menjadi 4 jam atau 3 jam. Itu sih menurut saya sih tidak mengapa, karena apapun itu semuanya itu harus ada sebuah perjuangan dan pengorbanan. Itu saya rasa ini adalah perjuangan saya dan pengorbanan saya untuk menggapai yang lebih baik. Jadi intinya selama 1 bulan ini belum yang saya khawatirkan itu malah belum muncul. Ketika was-was saya tidak bisa bagi waktu, ternyata tidak. Berarti tidak terjadi ya? Tidak terjadi. Yang diresahkan, dikhawatirkan itu memang saya menulisnya waktu itu kan, iya. saya takut tidak bisa bagi waktu. Oh iya, berarti tidak terjadi ya? Tidak terjadi. Nah, berarti panjenengan bisa membagi waktu dengan tugas yang lain, Iya. selain dari tugas CGP yang panjenengan lakukan. Kemudian harapan-harapan apa yang supaya semuanya itu harapan yang sudah jenengan inginkan itu sudah terwujud semua belum? Kalau sampai ini sebetulnya ya masih selama pembelajaran di bulan ini di bulan ini harapan saya sudah ada sebagian yang saya capai, seperti waktu yang cukup itu tadi. Saya juga berharap waktu yang cukup, terus ada dukungan dari sekolah, kepala sekolah, dan juga warga masyarakat sekolah. Ternyata alhamdulillah semua mendukung dengan fasilitas yang di sekolahan. Ketika wifi mati saya diizinkan untuk pulang, untuk recall di rumah. Kalau di sini wifi-nya tidak support, tidak kuat, juga saya langsung bisa diperbolehkan untuk pulang. Malah ditanya saya setiap itu sama kepala sekolah, apa hari ini nggak ada recall Pak? Dari pagi di sekolahan terus ya. Alhamdulillah ada dukungan itu yang harapan saya itu dari dukungan dari ini langsung dimengerti oleh pihak sekolah. Harapan yang selanjutnya tentang yang pembelajaran itu yang berkaitan dengan pemikiran PHD. Ya, dengan pemikiran PHD itu menurut kalau saya sendiri kekurangan di saya. Dari harapan saya untuk mendekatkan ke anak-anak itu masih kurang, karena memang waktunya harus berbagi itu kan. Jadi saya belum all out untuk sepenuhnya di hari-hari mendampingi anak. Atau setiap hari saya harus ada panggilan ke Banjar apa itu. Karena kesibukannya itu. Jadi harapan yang saya, makanya ketika kemarin saya ditanya apa sebetulnya yang Anda inginkan dari guru penggerak ini, kelebihan dari teman-teman, ya satu itu saya tulis kedekatan dengan anak-anak. Maksud kedekatan itu bukan kita anak-anak tidak dekat dengan saya, tapi setiap hari mendampingi anak-anak itu belum saya bisa bersama saat ini. Itu berarti 1 bulan yang lalu ya, tadi yang lalu ya. Nah, apakah ada harapan-harapan baru 1 bulan ke depannya? 1 bulan ke depan mungkin kan walaupun ini di akhir tahun banyak pekerjaan yang di luar sebagai guru penggerak, seperti harus ada SPJ yang harus deadline tepat waktu dan sebagainya, laporan-laporan. Saya ada sebuah harapan, semoga saya bisa waktunya itu benar-benar untuk anak gitu. Harapan saya. Terus ada sebuah pembelajaran yang kemungkinan ketika elaborasi kelompok itu dengan teman-teman itu lebih diperpadat apa ya, tidak seperti kemarin ternyata kelompok yang lain banyak banget waktunya kan, terus kelompok saya hanya kebagian 15 menit itu kan manage waktu. Ketika saya akan menyampaikan tentang hal itu, saya itu orangnya selalu menghargai orang lain terposisi. Kalau memang dirasa orang lain belum cukup ya pasti akan saya biarkan. Saya tidak pernah akan menegur. Karena itu didikan dari salam, jadi salam kan seperti itu, kita tidak boleh mengintimidasi atau mengarahkan orang lain. Jadi semua orang harus mahfum dengan diri sendiri. Jadi ukurannya itu adalah bukan rasa. Jadi ukuran utamanya adalah dirasa, bukan dirasa. Itu seperti itu, ada ukuran yang kalau di hati diukur. Berarti kalau hati saya sudah cukup, kalau rasa kan sudah ada cukup. Oh ternyata saya asin, kurang pedas, kurang apa. Tapi kalau hati mempunyai ternyata cukup. Nah itu saya lihat kemarin, waduh saya mau bagian karena orang lain mempunyai dengan rasa kan, rasa belum cukup. Nah itu ada harapan seperti itu. Ada ketika kolaborasi itu manage waktu untuk teman-teman saya itu ya belum pasif. Untuk realnya berarti selama kurang lebih 1 bulan kan melakukan pembelajaran di kelas. Apakah Mas Alfi sudah melaksanakan sesuai dengan pemikiran PHD itu tadi? Kalau pembelajaran di kelas yang memerdekakan anak, terus pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya. Saya alhamdulillah sudah, untuk kalau kegiatan yang real saya lakukan, saya sudah melakukan itu. Jadi jauh sebelum itu saya sudah melakukan. Sekarang sudah lebih
karena sudah berani ada dukungan dari iya, pemerintah, ada panduannya ya. nah itu lebih berani seperti Regulasi lebih menentukan pembelajaran atau tentang kegiatan itu sesuai dengan keinginan anak-anak. Seperti menggambar pun tidak, karena kami beri tema. Kalau tema kan sudah dia terkotakkan, mengekang. Makanya anak-anak, kamu sukanya menggambar hewan, silakan menggambar hewan. Kalau kalian nggak suka di kelas keluar, saya bebaskan untuk keluar. Tentunya dengan dampingan saya. Biasanya kalau satu udah keluar kan itu keluar semua. Makanya saya tinggal mendampingi untuk keluar. Seperti itu. Salah satu cara berdiferensiasi ya, Iya. belajar berdiferensiasi. Bebas ini ya. Bebas. Nah, selama ini bagaimana dukungan ekosistem sekolah, lokal Jawa, guru dengan menjadi CGP? Alhamdulillah ya, dukungan pertama dari sekolah, ekosistem sekolah, dari masyarakat sekolah. Pertama kepala sekolah sangat mendukung. Yang sudah saya sampaikan di depan tadi, seperti beliau bertanya apakah hari ini ada recall, kenapa di sekolahan saja ya. Terus ketika wifi mati pak, kondur baik, itu seperti itu kan, di rumah saja. Karena di rumah kan wifi saya baru mati lampu masih on gitu kan, karena saya pakai tembakan itu kan. Nah terus kalau dari teman-temannya lain pasti mereka bertanya, terus malah menjadi selain mereka mendukung, ternyata ada teman-teman yang tertarik dengan saya CGP. Ada yang sudah ikut mendaftar lagi. Yang sini ya? Iya, tapi kan dua, yang satu mendaftar terus sudah pindah ke Cepit 1 ya. SD1 Cepit? Iya, dari sini kan pindah ke sana, yang satunya masih di sini. Tapi kan angkatan 8 ini belum pengumuman. Tapi orang sini ya? Orang sini ya, karena P3K-nya keterima ke sana. Oh iya, kemarin saya ketemu. Nah itu ya, Pak Kinto gitu. Iya, betul. Nah itu terinspirasi oleh saya. Terinspirasi oleh saya, makanya itu berarti kan mereka benar-benar merasakan mendukung saya luar biasa, Iya, karena betul. ternyata sudah ada yang mendahului mereka, akhirnya ikut. Nah itu kan dukungan moral yang bagi saya, karena di bawah saya bersemangat untuk mengikuti saya, maka tentunya otomatis saya sebagai yang pertama di Badan Alumni ini kan jadi lebih bersemangat lagi. Terus kalau dari peserta dari anak-anak sekolah murid-murid saya ya merasa senang sih. Saya sampaikan Pak dulu sekarang lagi sekolah lagi, harapan mereka kan Pak dulu kalau sekolah kita tambah pinter ya, pasti nanti ngajarnya tambah asik. Iya. Jadi luar biasa ya, Iya, dukungan dari teman-teman, kemudian kepala sekolah. Iya. Tadi memang sempat saya di awal memang dukungannya luar biasa. Iya. Memberikan materinya, Iya. materi masuk dalam bentuk uangnya Iya. kepada sekolahan. Iya, Tadi betul. buat cerita. Iya. Mau dari dulu istilahnya. Mau dari dulu luar biasa. Terutama untuk SMP ya, kan SMP kan udah uang itu kan udah cukup, jadi beliau lebih ke SMP nya. Kalau ke SD sih alhamdulillah masih inilah ya, masih bisa normal lah ya. normal. Walaupun hanya menunggu pos beberapa hari lagi cair gitu kan. Ya, luar biasa. Insya Allah Mas Akhir dengan di sini Iya. lingkungan kemudian ekosistem sekolah, terutama sekolah-sekolah Jawa, insya Allah welcome lah ya, masuk ini bisa lah ya, mendukung, bisa memotivasi, bahkan mereka terinspirasi sehingga mereka ikut ya. Orang yang mendukung mendaftar. Sebenarnya yang lain juga ingin ikut, cuman ada peraturan 5 tahun itu kan mereka belum tercukupi. Oh, yang harus 5 tahun. 5 tahun sebagai guru kan, rata-rata teman-teman baru kan harus masuk SIMPK juga ya. 2019 sama 2020 yang baru masuk untuk kerja negerinya kan berarti baru berapa tahun kan, rata baru 2 tahun 3 tahun kan belum bisa ikut CGP kan. Karena syarat utamanya kan itu saya masuk ke PKP kan berarti kan harus 5 tahun untuk mengajar dulu lagi. Nah rata-rata sudah tercukupi, yang tercukupi 2 orang itu sahabat saya, yang satu sudah malah pindah ke Cepit, dan satunya masih di sini. Nah sama-sama mendaftar di angkatan 8. Ya, semoga terbawa lah ya, semoga nanti di angkatan 8 bisa kita ya, amin. diterima di CGP yang selanjutnya masih. Nah, dari filosofi IHD yang panjenengan sudah pelajari di ruang kelas atau di kelas, apakah pembelajaran yang dilakukan selama ini setelah 1 bulan ini, apakah sudah ada yang selaras dengan pemikiran diajar? Sudah ya? Sudah banyak mas ya. Soalnya kan seperti itu Turi Handayani. Iya. Dengan sosok dulu ini Mandiman Karso. Penampilan saya juga harus depan kelas kan, karena ketika saya rapi pasti anak-anak akan mengikuti. Terus saya menyampaikan ke anak-anak
kita harus tampilnya burju gitu kan. Oh iya, iya. Keren, Keren, iya. jadi anak-anak keren gitu. Iya. Karena itu kan bukan dengan aksesoris yang banyak tidak, tapi kita mandinya 2 kali, gosok gigi, terus rambutnya disisir dengan rapi, apa kan akhirnya mereka terhitung. Terus satu yang tadi anak-anak tidak berjilbab, satu kelas saya usahakan untuk berjilbab, alhamdulillah di kelas saya berjilbab semua. Padahal tadinya belum ya. Tadinya belum, jadi saya pun tidak masalah kehendak mereka, cuman saya sampaikan bahwa ada sebuah dari nenek moyang kita, bagaimana kita harus beradaptasi dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan agama. Nah, sekarang kan agama kamu mayoritas Islam. Kita sudah tahu bahwa untuk waktu kamu ngaji di seperti itu, kita mau ayolah. Nah, kenapa kamu ngaji bisa berjilbab di sekolahan juga? Oh iya perlu. Walaupun pertama diprotes dengan orang tua dengan tambah sih. Iya, tambah biaya. Panjang, tapi ternyata orang tua juga sadar ternyata ada sebuah perilaku sendiri loh mas dengan seluruh berjilbab itu. Ada saya amati anak-anak lebih kalem. Kalem ya. Contohnya bukan apa itu yang menurut saya itu berarti saya hanya mencontohkan mencontohkan saya berpenampilan seperti itu kalem, mereka juga itu walaupun saya senang ngocok apapun, tapi depan anak-anak saya berusaha ada perfect di situ. Iya. Mantap, luar biasa. Berarti insya Allah saya tidak perlu bertanya lebih lanjut karena insya Allah dengan sudah sudah mempraktekkan di sekolah inilah, terutama di kelas dengan di dalam modul filosofi pendidikan nasional oleh PHD itu kira-kira yang mendorong jenengan melakukan perubahan tersebut apa? Kalau jenengan kayaknya dari dulu kan ya. Iya, kira-kira apa yang paling mendorong di modul filosofi? Kalau modul filosofi yang PHD itu untuk melakukan perubahan ada sebuah, jadi yang tadinya saya 33 tahun lupa dengan pelajaran itu ceritakan tadi. Ternyata kayak saya itu terbangunkan. Tadinya kan saya menganggap saya itu mesin selama ini, selama saya menjadi guru. Saya mesin dari pemerintah. Tujuan kamu adalah kamu harus memintakan anak ini produk ini pakemnya ini seperti ini. Setelah saya mempelajari PhD filosofinya itu yang pembelajaran harus berasal dari siswa kepada anak, itu ternyata saya terbuka lagi. Oh berarti pelajaran saya dulu itu kembali lagi terngiang di saya. Ini yang membuat saya ada sebuah keinginan. Ternyata ini membuka saya lagi. Ada sebuah rasa, oh saya berarti harus kembali lagi seperti dulu dengan saya lebih mementingkan siswa dengan mereka itu prestasi itu tidak penting, iya, tidak ada ranking-rankingan, kita ada yang pintar, semua anak harus sama, tidak ada yang tidak pintar, pokoknya semua sama. Kalau anak tidak berarti itu memang belum saatnya dia bisa melakukan itu. Mungkin di next time ada sebuah kegiatan yang ternyata dia bisa. Nah itu jadi ada sebuah rasa yang terbuka setelah berarti 15 tahun sama berarti berapa tahun ini saya menjadi guru gitu. Dari yang jangan melakukan perubahan-perubahan itu sesuai dengan filosofi PHD itu, kira-kira respon setelah itu gimana? Anak udah antusias untuk pembelajaran ya, karena ya jelas mereka anak kan paling saya sendiri kan terbebani dengan PR gitu. Saya tidak pernah terbebani mereka dengan PR. Kalau pada pelajaran hari itu selesaikan kita juga esok hari. Toh pembelajaran bisa terulang dan terulang kan kalau belum pahaman sampai akhir di itu pun nggak apa-apa. Jadi satu ketika tidak ada PR yang untuk mereka walaupun anak-anak ketika belajar di rumah, tapi kan saya tugas ke mereka. PR itu diganti dengan tugasnya seperti ini, baca halaman ini sampai ini, besok kamu presentasi depan kelas. Itu kan sudah menjadi sebuah PR untuk mereka, pembelajaran. Jadi umumnya IPAS ini kelompok ini pembelajaran dari halaman sekian sampai sekian ini sampai kalau nanti besok kelompok ini presentasinya mereka satu-satu itu kan mereka akhirnya belajar benar-benar belajar. Kalau dibayangkan mereka terbebani tidak bisa akhirnya orang tua yang mengerjakan ada yang ada adu mulut apa gimana sih malah kamu nggak mudah, orang tua kan nggak mudah dengan pembelajaran di sekolah. Begitu mas. Nah itu kan respon siswa ya. Kalau respon dari guru atau sejawat yang lain? Terus yang lain ya sebetulnya sih pembelajaran saya juga masih sama dengan respon teman-teman ya. Kok kelasnya Pak Kadis sekarang beda dengan tugas-tugas anak-anak yang lain sudah tidak seperti dulu. Berarti kan udah mulai kan ya, mereka sudah mengamati begitu. Ternyata guru penggerak gitu seperti itu. Tidak anak-anak tidak seperti anak-anak
terfokus di kelas aja, ternyata keluar itu tidak hanya jam olahraga gitu. Nah kita terpikir seperti itu. Kalau jam olahraga baru anak keluar, ternyata nggak pembelajaran dari kan keluar. Saya memanfaatkan biasanya ya sekolahan ini Saatnya istirahat pertama. tidak oleh saya mengambilnya It's time to have first break. satu, saya mengajak anak-anak keluar seharian itu dari jam 8 sampai jam setengah 11. Saya kembali ke sekolah untuk refleksi jam 11, jam 12 itu anak-anak pulang. Nah, tapi hari-hari biasa ketika memang urgent anak-anak minta keluar untuk menggambar atau untuk mengerjakan seperti meneliti, Pak saya nggak paham dengan akar tunggal, terus itu mereka harus keluar kan untuk melihat itu kan. Itu saya ajak Langsung keluar langsung. ya, ya karena memang anak memang masih cenderung bermain, kemudian keluar bebas, tidak tertekan di ruang kelas, sehingga apa yang dimainkan dari bahasa. Ya, kayak contohnya kemarin ketika saya anak-anak untuk membedakan hewan yang bertelur sama melahirkan, di kelas itu hari pertama saya coba mereka nggak nemu-nemu sedikit dengan itu, tapi ketika mereka keluar banyak yang hewan saya nggak ngelihat itu mereka bisa ini. Ternyata mereka bisa menyampaikan, Pak ternyata yang bertelinga itu yang tidak bertelur, yang melahirkan sendiri malah ya. Padahal di buku itu ada ya. Oh jadi ada labelnya, ada sebuah penemuan. Oh iya. Nah, dari hal yang sudah baik dari perubahan tersebut, apakah ada yang perlu diperbaiki? Masih mas, seperti Kedepannya maksudnya? ya kedepannya untuk diri saya pribadi lah ini ya, untuk saya pribadi berarti saya harus mengatur sebuah skenario pembelajaran yang sesuai dengan konsep ke anak-anak itu. Ya ketika keluar berarti saya harus berskenario pembelajaran apa nih yang tentang pembelajarannya harus keluar itu. Jadi saya tidak seperti biasanya harus saya ujuk-ujuk ke kelas buka buku, tidak, tapi ada sebuah konsepan dari rumah yang sudah saya persiapkan. Oh besok yang siap ya, atau mungkin sehari sebelumnya udah ngobrol dengan anak-anak, besok kita mau ngapain nih gitu. Itu ada sebuah konsep untuk pembelajaran berikutnya. Misalkan anak sudah baca, oh Pak besok gamenya tentang magnet, nanti Pak dulu bawa magnet ya, nah itu anak sudah saya bawa magnet. Nah kebetulan dari kemarin saya bawa magnet, anak-anak juga bawa magnet, kita praktek tentang kutub gitu kan. Ya. Dari perubahan konkret itu, apakah panjenengan kan sudah dilakukan di kelas ya? Sudah dilakukan dimasukkan ke lembaga itu yang online itu OMS? sudah refleksi? Iya, sudah. Refleksi Sudah refleksi ya. Untuk satu ya? Tinggal saya masukkan ke hasil karya nyata itu yang saya masukkan tinggal itu. Oh iya. Iya, kalau saya sudah selesai semua, tinggal aksi nyata itu. Aksi nyata belum Iya, ya? itu. Nanti berarti panjenengan kan harus melakukan aksi nyata di modul 1.1 ya, dan 1.2. Iya. Nah di situ panjenengan ada perintahnya memang nanti diharuskan untuk panjenengan memasukkannya ke portofolio digital. Iya, portofolio digital. Hasil itu kan berarti kan berdasarkan aksi nyata dengan ada foto, perencanaan, pelaksanaan, refleksi gitu ya. Panjenengan di awal mau melakukan apa namanya ya, sebelum melakukan presentasi kan biasanya ada di awalnya lah, di awalnya kan ada lah intro lah, jangan paham lah. Nanti ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, ada refleksi. Usahakan ya ada fotonya, video boleh. Iya, siap. Yang bagus. Insya Allah jangan nanti googling di YouTube ada, googling atau di YouTube ada semua. Iya. Saya biasanya pakai Canva itu biasanya. Iya. Canva terus pakai Filmora gitu. Filmora ya. Canva ya. Saya udah untuk aksi nyatanya sudah saya kumpulkan, cuma masih belum terkonsep. Maksudnya, ini saya aksi nyata ini sudah ada planning seperti itu, saya tuliskan juga. Terus yang ini tinggal editing itu yang belum itu. Saya pokoknya apa semua kan saya berupan dulu lah istilahnya. Insya Allah dengan bisa lah. Insya Allah moga bisa. Canva dan Filmora, saya juga pakai kadang Canva, Filmora. Saya mengikuti zaman, ternyata anak saya lebih canggih. Saya kan pakainya Photoshop zaman dulu kan. Kalau edit foto apa Photoshop terus saya kan. Ternyata anak saya lebih canggih, dia malah pakainya aja pertama KineMaster, Capcut dan lain sebagainya kan banyak. Ternyata anak saya lebih canggih, makanya saya coba ekspor sendiri, saya cari ternyata ada Canva, ada KineMaster itu, malah saya di HP bisa, lebih canggih anak-anak. Iya betul. Ya luar biasa. Memang harus seperti itu. Ya harus upgrade lah, menyesuaikan zamannya, itu kan kebetulan zaman biar nggak ketinggalan dengan anak-anak. Betul.
sebagai CGP memang harus seperti itu. Iya. Jangan sampai CGP-nya malah ketinggalan dengan anaknya. Ya. Mantap ya, berarti dengan Iya. sudah melakukan itulah ya. Iya. Ya. Nanti untuk selanjutnya, apakah panjenengan ada kesulitan dalam pembuatan aksi nyata? Insya Allah bilang tidak lah ya. Insya Allah Bisa lah ya. ada, Mas. Insya Allah tidak Bisa lah ya. bisa gitu. Nanti insya Allah tak kirimnya lah contoh. Iya. Soalnya saya gini Mas, saya jadi gini. Saya pertanyakan apa aksi nyata tuh saya harus kelihatan di situ ya, di foto. Karena saya kan seneng banget potret. Tapi saya itu paling jarang difoto gitu. Makanya kan orang mencari foto saya itu jarang. Kalau saya kadang mau mengedit di Canva itu mau menaruh kayak foto itu kan fotonya aja karena memang saya jarang sekali difoto. Karena dengan sebagai Iya, saya fotografer kan, Fotografernya, ya, udah kemarin. profesional lagi kan saya kan. Nah itu makanya, waduh ternyata ini untuk pembelajaran teman-teman CGP yang Iya, lain. iya, Ternyata iya. saya juga sudah saya ke junior saya sampaikan dokumentasi, Iya. kamu harus ada di iya situ. harus ada harusnya Nah, ya. seperti saya, motretnya di kelas seneng banget buat video, tapi saya Iya. nggak nyata gitu. Oh, iya, iya. Oh, ternyata itu ketika di JGP saya mulut. Paling baru 1 minggu yang lalu saya ngobrol dengan teman-teman junior saya. Kalau Mas Bertel berarti dengan harus lebih mawas diri jangan seperti saya istilahnya. Ternyata wah hobi motret tapi sebenarnya nggak kelihatan. Iya, iya. gitu. Ya nanti mungkin sebagai bahanan ya Iya. refleksi jenengan ya. Siap, saya minta kirimannya aja. Jenengan berarti di situ ya minimal ya pernah ada gambarnya. Iya, iya, Saat iya. bapak pembelajaran misalnya memberikan perintah misalnya Iya. kan harus ada. Iya. Atau mungkin kameranya taruh di belakang bisa. Iya. Mas Adi. Iya. Di belakang seperti ini atau Iya, di sampingnya betul ya. Iya. biar jenengan kelihatan, anak-anak juga Iya. kelihatan. Kalau melibatkan orang lain kan Iya, misalnya teman jawab kan mengganggu juga. kadang pas ada kesibukan yang lain. Iya, Ya, memang kalau ada yang kelas apa gitu. ya, ya. Betul. Kalau memang ada yang membantu sih nggak apa-apa. Iya. Itu penting sekali untuk bahan dokumentasi panjenengan nanti untuk disingkatkan ya. Di perencanaan kan berarti jenengan kan harus ada kan. Iya, Nah, betul. pelaksanaan harus ada. Harus ada, ya. Refleksinya harus ada. Menurut saya masa harus mengulang pembelajaran Iya, itu. iya, makanya. Iya, wah, ternyata dokumentasi itu sangat penting. Ya, yang minimal kalian jenengan ini ya menaruh Iya. di apa namanya kamera di belakang Iya. atau HP lah, Iya. HP di belakang Iya. diberi atau tripod gitu Iya. misalnya supaya jenengan minimal ada dokumentasi. Untuk kerangka portfolio yang media platform enggak susah jenengan lah ya, mudah lah ya. Iya. Bagi jenengan lah ya, insya Allah. Insya Allah sih, tidak ya, akan teman hilang. belum sempat saya kerjakan semua itu, apa Tapi sih? insya Allah bisa lah ya. Konsep-konsepnya saya sudah buat, saya udah mulai buat itu yang itu kan yang dari jenengan waktu itu Iya, kan, iya, iya. saya udah buat. Cuma kan begitu mau menyelesaikan ternyata ada tugas-tugas yang lain. Oh kan, iya, iya. Tapi insya Allah bisa lah ya. Iya, malah saya Sampai di sana. kalau itu ternyata itu buat penyimpanan saya ternyata nanti di situ selain Iya. drive kan.